Hai, perkenalkan nama saya Wildan Dwi Nafian. Saya mahasiswa Universitas PGRI Agropuro Jember, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Prodi Pendidikan Luar Biasa, kelas A1 dengan NIM 211F10116. Ya, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep pendidikan bagi anak penyandang masalah sosial. Yang pertama, pengertian masalah sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat itu dipastikan banyak permasalahan sosial dari dampak perubahan atau perkembangan zaman dari berbagai aspek. Permasalahan atau kegagalan adalah hal yang wajar dalam hidup. Hanya saja setiap manusia menyikapi permasalahan sosial itu dengan pemikiran atau perasaan dan sikap yang berbeda. Tetapi pengertian permasalahan sosial secara umum ialah permasalahan sosial atau masalah sosial merupakan suatu kondisi yang tidak diinginkan terjadi di dalam masyarakat karena dapat mengganggu ketentraman masyarakat, sehingga diperlukan adanya tindakan sebagai hasil dari kesepakatan bersama untuk mengatasi atau memperbaiki masalah tersebut. Biasanya kalau di lingkupan saya ini seperti ini. Kebanyakan anak saya kan tinggal di perumahan. Dan itu otomatis kan rumah kan dempet-dempet bahasa Indonesianya, karena saya berdekatan dan biasanya permasalahan yang terjadi itu kenakalan anak kecil yang kebanyakan seperti itu. Contohnya sekarang banyak permasalahan yang mengganggu masyarakat, yaitu anak kecil yang suka bermain mercon. Kenapa kok menjadi permasalahan sosial? Karena kebisingan atau ledakan-ledakan itu kan menjadi masalah terhadap suatu atau terhadap orang yang mempunyai serangan jantung apa-apa gitu, penyakit kagetan gitu kan menjadi permasalahan. Dan untuk mengatasi hal tersebut, lingkungan saya bersepakat untuk tidak ada yang bermain petasan atau jangan ada orang yang berjualan petasan di lingkungan saya. Yang kedua, permasalahan sosial dianggap sebagai persoalan karena menyangkut tata kelakuan atau bersifat immoral atau berlawanan dengan hukum yang sifatnya dapat merusak individu atau suatu kelompok. Jadi gitu. Saya kasus yang tadi ya, yang bermain mercon itu kan anak-anak otomatis kan punya orang tua. Lah orang tua itu biasanya kan membela ya. Jadi permasalahan itu bisa memecahkan antara orang tua dari orang-orang lingkungan sekitar masyarakat gitu. Jadi anak saya kok diginikan anak. Jadi kan orang tua itu merasa harus mengandalkan egonya sendiri gitu. Yang ketiga, penyelesaian permasalahan sosial tidak mungkin ditelah tanpa adanya pertimbangan ukuran dari masyarakat mengenai apa yang dianggap baik atau buruk. Di sini harus dipikirkan dengan secara jernih permasalahan itu untuk penyelesaiannya. Jangan ujuk-ujuk penyelesaian, tapi tidak dipikirkan ke belakangnya. Jadi seperti kelompok ini memikir harus diselesaikan secara ini, tapi
efeknya ini berpengaruh dengan kelompok yang satunya gitu. Lanjut, di sini ada faktor penyetus masalah sosial. Yang ke-1, perkembangan masyarakat. Masalah tersebut semakin melebar dengan cepat karena adanya guncangan di dalam masyarakat atau suatu kelompok sehingga terjadi kekagetan budaya, cultural shock, dan kesenjangan budaya. Pada bertanya-tanya ya, apa sih kekagetan budaya itu atau culture shock? Sebenarnya itu dari bahasa gegar budaya, yang contohnya itu seperti ini. Kita di Jawa ada orang dari Ambon ke Jawa, jadi ya itu gelisah dia kalau dari pengertian secara umum, kekagetan budaya atau keterkejutan budaya merupakan istilah yang digunakan bagi kegelisahan dan perasaan yang dirasakan apabila seorang tinggal dalam budaya yang berlainan sama sekali. Berlainan maksudnya gini, kita kita ke luar negeri, dan budaya di kita ini sangat beda bertentangan gitu. Yang di luar negeri, yang di negara lain itu bebas, di kita kayak gak boleh kayak gini gitu. Jadi kayak merasa gelisah, kok gini ya negara gini gitu. Lanjut yang kedua, permasalahan sosial umumnya juga timbul karena adanya ketidaksesuaian antara unsur-unsur budaya atau masyarakat, di mana dapat membahayakan kehidupan individu atau masyarakat, masyarakat, menghambat terpenuhinya keinginan pokok warga kelompok sosial, yang menyebabkan kepincangan ikatan sosial. Maksud di sini sama sih, nggak jauh beda dengan yang pertama. Permasalahan sosial, iya, tidak jauh dari yang pertama. Ketidaksesuaian jadi kayak budaya, ada blok A dan blok B. Budaya blok A ini kayak gini, blok B kayak gini. Kera itu bukan apa ya namanya, istilah lainnya, crash. Istilah crash. Jadi saling berlawanan budayanya. Kemudian kita lanjut yang ketiga, permasalahan sosial akan menimbulkan hubungan yang tidak baik antara unsur-unsur masyarakat, unsur-unsur budaya, dan terjadi pula bentrokan dan ketidaksesuaian sehingga hubungan antar sosial terganggu dan mengakibatkan hancur kehidupan satu kelompok. Ya gitu, ini yang ketiga lebih ke akibatnya kayak gini, kayak yang satu, yang kedua itu pemecahan antara kelompok. Jadi sebenarnya ada suatu kelompok di blok A dan blok B ini, itu ada oknum yang ada beberapa orang yang dia itu baik antara kelompok A dan kelompok B, akhirnya pecah. Seperti itu biasanya terjadi waktu-waktu kampanye. Sebenarnya kampanye mempengaruhi juga
masalah sosial seperti itu. Karena orang-orang tidak berpikiran dengan secara luas. Dia memikirkan, memikirkan egonya sendiri. Ini jagoanku, gitu. Sama aja kayak, ini budayaku, ini budayaku juga, ini budayaku juga. Kamu gak boleh gini kalau di sini. Kalau orang memikirkan luas, hargailah. Atau, jagoanmu, kalau kampanye itu biasanya, jagoanmu ini, ya gak apa-apa, gak usah. Kalau emang kumpul-kumpul gitu, gak usah membahas yang dari latar belakang. Biasanya gitu kalau orang pemikiran. Tapi kalau orang yang kebanyakan orang, dia memikirnya pembahasan topik waktu berkumpul itu. Kalau waktu kampanye ini ya, contoh kampanye, dia pembahasan pembahasan dari perkumpulan, pembahas topik dari kumpul-kumpul itu mesti calon jago-jagonya. Jagoku lo gini, mengunggulkan. Kalau kita berbeda, janganlah kayak gitu. Sama aja budaya A gini, budaya B gini. Dia ada yang berkumpul, tetapi ada suatu oknum itu di situ nggak pernah kumpul, dia ikut kumpul dan dia menyangkut budaya. Kenapa sih, dengan memancing tanya, kenapa sih budayamu kok kayak gini gitu. Dan otomatis yang budaya itu, contoh budaya A bilang gitu, tanya ke budaya B, otomatis budaya B kan, orang-orang yang berbudaya B ini tersinggung. Kenapa? Dia jelaskan, tapi lo gini, tetapi lo itu salah, itu ya jangan gitulah. Kita hargai budaya antar budaya, jangan mengunggulkan budaya-budaya masing-masing. Soalnya setiap budaya emang ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Oke, kita sekarang next dari faktor-faktor penyetus masalah, kita beralih ke pengertian permasalahan sosial menurut para ahli. Ada 4, yaitu yang pertama Surjono Sukanto, Vincent Palilo dalam Sutomo Leslie lah ya, bukan Lesti. Kan sekarang banyak dari zaman sekarang itu, gimana tanggapan dari Leslie, biasanya gitu. Ini bukan Leslie, itu Lesti. Yang sekarang itu Lesti, bukan Leslie. Oke. Yang pertama dari Surjono Sukanto ya. Menurutnya, permasalahan sosial, penilaian suatu permasalahan sosial merupakan ketidaksesuaian antara unsur-unsur budaya atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Dan yang kedua Vincent Palilo dalam Sutomo 2013 menuturkan, pengertian masalah sosial merupakan suatu masalah yang bertahan atau suatu periode waktu tertentu. Tetapi suatu kondisi dianggap sebagai masalah sosial, namun terjadi dalam waktu singkat dan menghilangkan bukan termasuk masalah sosial. Lanjut ya, yang ketiga Sutomo. Pengertian masalah sosial menurut Sutomo merupakan suatu kondisi yang tidak diinginkan oleh sebagian besar masyarakat. Bener sih, soalnya siapa mau kan permasalahan sosial gitu, ada masalah-masalah, kan hidup damai itu enak banget kan. Menurut
yang keempat langsung ya. Menurut Leslie, maaf ya keliru saya. Menurut Leslie berpendapat bahwa pengertian masalah sosial merupakan suatu kondisi yang mempunyai pengaruh terhadap kehidupan sebagian besar warga masyarakat, sebagian suatu yang tidak diinginkan atau tidak disukai, dan karena perlu penyelesaian untuk mengatasi atau memperbaiki masalah tersebut. Maksudnya masyarakat tidak mau gitu. Jadi masyarakat tidak suka. Jadi kita harus perbaiki dengan penyelesaian untuk mengatasi atau memperbaiki masalah tersebut. Jadi nggak menang-menang gitu. Kita harus voting diskusi musyawarah gitu. Oke, kita lanjut. Faktor penyebab masalah sosial ada 6. Saya sebutkan 6. Yang pertama ekonomi, faktor sosial, budaya, psikologis, biologis, teknologis. Yang pertama ekonomi. Faktor ekonomi juga disebut sebagai faktor di mana adanya suatu masyarakat atau individu yang tidak mampu mencukupi kebutuhan hidupnya khususnya secara materi. Masalah ekonomi ini tidak lagi dipandang sebagai kondisi atau kekurangan dalam kehidupan atau kebutuhan secara ekonomi, tetapi juga dalam pengaturan distribusi dan produksi yang mempengaruhi kondisi ekonomi bangsa dan kemudian berimbas pada kesejahteraan yang adil dan merata. Contoh permasalahan, orang yang benar-benar miskin tidak mendapatkan bantuan, namun orang yang lebih mampu mendapatkan bantuan karena adanya kerabat atau yang berwenang. Biasanya gini, kalau setahu saya itu biasa raskin bantuan-bantuan yang secara dikelola dari RT atau pihak yang berwenang yang bertugas untuk membagikan itu biasanya dikasihkan ke saudara-saudara. Apakah saudara-saudaranya itu kekurangan? Sebenarnya enggak. Cuma siapa sih orang yang enggak mau gratis sekarang pada zaman sekarang? Jadi ya calling lah yang bertugas itu calling. Ini loh ada gratis, bagi-bagi gratisan gini. Jadi didatain semua saudara-saudaranya biasanya itu atau kerabat atau sahabatnya. Teman yang dekat dengan dia itu biasanya didaftarin untuk mendapatkan hal-hal seperti itu, bantuan-bantuan gitu. Tuh. Yang kedua kita lanjut faktor sosial. Faktor sosial yang menjadi permasalahan ekonomi merupakan suatu keadaan ketidakseimbangan sosial yang ada di dalam masyarakat dan kemudian menjadi suatu perbedaan yang sangat mencolok. Fenomena ini hampir terjadi di semua negara sih, termasuk Indonesia juga. Kesenjangan sosial atau faktor sosial yang ada di Indonesia lebih terlihat antara orang kaya, baik pejabat maupun pengusaha, dengan rakyat biasa. Biasanya permasalahan faktor ini menyebabkan ketidaksenjangan sosial, salah satunya kemiskinan dan kurangnya lapangan pekerjaan. Jadi kayak ngeblok gitu. Langsung kita ke budaya.
faktor faktor permasalahan sosial selanjutnya yakni berasal dari budaya. Faktor budaya biasanya disebabkan karena adanya ketidaksesuaian pelaksanaan norma, nilai, dan kepentingan sosial pada pola masyarakat yang heterogen atau multikultural. Ya, kayak yang tadi saya jelaskan, tidak memiliki rasa hormat atau menghargai antara budaya-budaya lain. Contoh dari faktor budaya yang biasanya terjadi di antara lain adalah konflik antar suku, diskriminasi gender, pernikahan dini, perceraian, hingga eksploitasi lingkungan. Dalam masalah tersebut, kebudayaan sangatlah berperan penting dari faktor-faktor masalah sosial, karena kebudayaan yang semakin berkembang justru meningkatkan peran terhadap masalah sosial. Konflik antar suku kan ya kayak tadi yang saya biasanya itu tidak menghargai masalah, ya kayak tadi yang saya jelaskan. Soalnya kalau masalah sosial ini biasanya yang sering terjadi ya karena budaya. Dan munculnya berbagai budaya luar dianggap sebagai budaya baru yang ternyata menembas dan membuat masyarakat berperilaku yang tidak disiplin dan menerapkan budaya yang tidak diharapkan masyarakat secara luas. Maksudnya dari itu apa sih? Kan budaya yang baru ini di Indonesia apa? Yaitu budaya dari budaya asing, yang dimana budaya asing itu terlalu bebas, vulgar, yang berkontra lah dengan budaya-budaya yang ada di Indonesia. Jadi sangatlah berpengaruh untuk masalah sosial ini. Oke, yang selanjutnya, yang keempat, psikologis. Faktor permasalahan sosial yakni faktor psikologis. Faktor psikologis merupakan permasalahan pola pikir suatu masyarakat atau pribadi, tentunya yang bersinggungan dengan tatanan kehidupan sosial. Contoh masalah yang bersumber dari psikologis ini biasanya adanya pemahaman atau mengenai penyimpangan dari ajaran agama yang jika diamati secara detail tidak masuk akal, dan munculnya raja-raja palsu, juga munculnya gerakan-gerakan paritis anti pemerintah gitu. Jadi ini lebih ke pemikiran, lebih dari pemikiran. Jadi suatu kelompok itu memiliki pemikiran yang aneh atau kontra dengan hal-hal yang umumnya, seperti itu tadi. Jadi sama seperti budaya, seperti faktor budaya, cuma kalau ini lebih ke pemikiran. Jadi di mana ada suatu pemukiman, contohnya ada pemukiman dan salah satu orang tersebut memiliki ajaran atau keyakinan berbeda yang baru di lingkungan itu. Jadi bisa
itu bisa menyebabkan masalah sosial juga, karena yaitu di orang-orang di situ tidak memikirkan biar sebenarnya gini, masalah sosial itu jika tidak ada efek sampingnya, maksudnya kalau tidak berimbas kepada yang lain, biarkanlah. Seperti psikologis biasanya kan orang yang tadi saya bicarakan itu suatu pemukiman, dan di situ ada salah satu yang memiliki ajaran atau pemikiran atau perilaku yang aneh. Sebenarnya itu dibiarkan saja jika itu tidak mengganggu atau merugikan hal yang lain. Kenapa kenapa saya bilang gitu? Karena setiap orang itu mempunyai hak asasi manusia. Jadi terserah dia mau gimana, dia mau mempercayai bahwa kalau nggak gini ya nggak bisa gitu. Sebenarnya biarkan saja. Kalau seandainya dia berperilaku atau memiliki hal yang menyebabkan di pemukiman tersebut, itu baru boleh dikasih saran, ditanyain itu. Soalnya dia merugikan hal orang lain atau lingkungan sekitar. Oke, lanjut kita ke biologis. Faktor permasalahan sosial yang lainnya adalah faktor biologis. Faktor biologis merupakan masalah sosial yang timbul akibat adanya ketidaksesuaian dengan lingkungan yang berpotensi menimbulkan ketidakstabilan kondisi biologis masyarakat. Contoh faktor biologis ini terjadi pada masa kini yaitu COVID. Saya bandingkan COVID. Kan banyak yang bisa mengakibatkan masalah sosial di situ, di mana orang yang pertamanya mendapatkan penghasilan dengan sekian menjadi penurunan, dan itu tidak bisa disalahkan karena itu faktor biologis. Kita faktor alam, biologis kan itu berkaitan dengan alam, jadi kita mau menyalahkan siapa? Oke, yang selanjutnya teknologi. Permasalahan sosial yang ini dipicu karena sebuah teknologi atau kemajuan teknologi, di mana dianggap jadi hal yang luar biasa dan membantu banyak pekerjaan serta memudahkan beberapa kelompok masyarakat. Akan tetapi tak serta-merta teknologi menguntungkan semua pihak. Kemudian teknologi ternyata bisa memicu adanya permasalahan sosial, terutama bagi yang hidupnya tergantung dengan hal-hal yang bersifat manual atau ketinggalan zaman. Contohnya yang paling dekat saat ini adalah kemudahan memesan makanan atau berpergian menggunakan Gojek online. Kita menjadi malas untuk berkeluar dari zona nyaman. Maksudnya zona nyaman dari rumah. Kita tinggal pesan dari rumah apa gimana gitu kan. Jadi kita akan malas seperti itu. Tapi bagi masyarakat luas dan juga yang bekerja di perusahaan ojek online, tentu memudahkan dengan adanya teknologi ini. Karena kenapa ya?
Ya, yang pertama cuma ojek biasa menjadi ojek online. Penghasilan sangat drastis. Soalnya biasanya dia itu mangkal dengan menunggu orang-orang yang pulang dari rantauan apa membutuhkan ojek itu. Dan sekarang kita tinggal jemput orang dari rumah mau diantarkan kemana. Dengan teknologi yang secanggih ini. Akan tetapi hal ini juga masalah bagi orang yang berprofesi menarik becak kayak gitu sih. Soalnya dia akan lebih kalah saing dengan Gojek online atau penghasilannya itu akan menurun drastis karena orang-orang lebih percaya ke Gojek online apa gimana. Soalnya juga kalau bahasa di sini itu biayanya itu udah tertarif. Kalau ojek-ojek gitu beca apa ojek pangkalan itu kan biasanya ngetol ini kayak minta tapi nggak wajar gitu. Jadi kayak jarak 2 kilo udah mintanya 50 biasanya gitu. Dan orang dulu gitu. Dan adanya Gojek online ini orang-orang lebih enak Gojek online lah, udah ada harganya, kita menentukan berapa kilo kan, tujuan kita mau kemana udah ada dicantum harganya per kilo itu berapa sesuai dengan kota kan. Jadi enak, orang-orang lebih percaya. Dan keamanan juga, masyarakat lebih percaya Gojek online. Karena apa? Karena ojek online kan bernaungan dengan perusahaan. Jadi jika ada suatu kejadian akan juga jelek perusahaan tersebut. Oke, kita lanjut. Bentuk-bentuk masalah sosial. Yang pertama, kemiskinan. Permasalahan sosial, yakni kemiskinan, merupakan suatu kondisi di mana terjadinya ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat berlindung, dan kesehatan sih juga. Kemiskinan disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan dasar atau sulit akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Saat ini masyarakat kemiskin. Saat ini masalah kemiskinan sudah menjadi masalah global yang dialami oleh beberapa negara. Masalah kemiskinan dalam bermasyarakat atau di ruang lingkup yang luas kemudian menjadi masalah sosial karena mulai mewabah dan bertambah banyak. Dan masalah kemiskinan masih permasalahan sosial di Indonesia juga. Saat ini hasil survei menunjukkan bahwa adanya kenaikan pengangguran di Indonesia mencapai 2,67% dari yang jumlah awalnya, yakni dari 28 juta orang atau sekitar dan itu mengalami kenaikan 9,77 juta orang. Dengan tingkatnya pengangguran tersebut, dengan tingkat pengangguran terbuka 7,07% karena dampak pandemi COVID ini. Maksudnya peningkatan ini karena COVID. Memang kan banyak yang di PHK,
soalnya mengurangi kapasitas penduduk, bukan maksudnya mengurangi kapasitas penduduk, bukan mengurangi jumlah orang yang ada bekerja di kantoran apa gimana gitu ya. Faktor pengangguran terjadi salah satunya faktor kemiskinan pada permasalahan ekonomi, karena masyarakat pada dasarnya membutuhkan alat pemenuhan untuk membutuhkan kehidupannya. Jadi ya kemiskinan ada faktor bentuk masalah sosial emang, soalnya tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Oke, kita lanjut. Faktor masalah kemiskinan ada dua. Faktor intern merupakan orang dengan kategori miskin ini tidak berusaha mencari pekerjaan yang layak atau pendapatan dan tidak berusaha mengubah hidupnya. Sementara faktor eksternalnya, salah satunya terjadi perubahan struktur sosial, kebijakan pemerintah. Kalau internal ini lebih ke diri, ya namanya inter kan, dalam. Jadi dia lebih udah males untuk bekerja, dia dia udah miskin tapi dia males mencari pekerjaan, malas. Seperti orang-orang yang, kalau saya berpikiran itu orang-orang peminta-peminta yang ada di lampu merah itu. Kenapa saya bilang gitu? Soalnya dia emang malas untuk bekerja. Orang dia masih normal, dia sehat, dia apa. Tapi kenapa kok malah meminta-minta? Karena dia udah doktrin dan pemikirannya sangat pendek. Aku lo aku minta-minta itu loh, dapatnya sekian. Kalau kerja, aku lagi nggak berpendidikan, nggak sekolah dulu, apa aku dapat kayak segini gitu. Jadi dia udah ke doktrin mendapatkan uang banyak dengan cara yang mudah. Dan akhirnya kayak orang-orang kemiskinan, padahal dia ya miskin. Yang eksternal ini seperti saat ini wabah COVID ini, banyak yang di PHK apa gimana, itu kebijakan, dan akhirnya jatuh miskin. Maksudnya pertama itu cukup untuk membiayai hidup atau kehidupannya itu cukup. Akhirnya di PHK, dia susah mencari lapangan pekerjaan lagi, soalnya banyak orang perusahaan-perusahaan yang belum membuka lowongan pekerjaan, dan dia mau kerja apa aku ini gitu. Oke, yang kedua, hingga saat ini memang tidak ada tindakan yang bisa langsung dilakukan untuk menghapus kemiskinan di Indonesia. Terlebih jika masalah kemiskinan ini mendarah daging, selain faktor pengangguran, faktor kemiskinan juga bisa terjadi karena dua faktor, yakni faktor intern dan internal itu. Solusinya sebenarnya ya pendidikannya seenggaknya SMA atau SMA lah. Sebenarnya sekarang udah SMA bisa banyak lah lowongan pekerjaan yang minimal SMA. Kalau minimal SMP udah sedikit atau udah gak ada emang ya. Pengangguran. Masalah pengangguran ini juga termasuk ke dalam faktor ekonomi sebenarnya.
Pengangguran biasanya disebabkan karena jumlah lapangan pekerjaan yang kurang atau para pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia. Pengangguran hingga saat ini sering menjadi masalah utama dalam perekonomian. Hal ini karena masalah pengangguran menyebabkan munculnya kurangnya produktivitas, penurunnya pendapat masyarakat dan menyebabkan masalah kemiskinan secara global. Masalah pengangguran yang berkepanjangan juga dapat menimbulkan efek psikologis yang buruk terhadap pengangguran dan keluarganya. Tingkat pengangguran yang terlalu tinggi juga jadi permasalahan sosial karena akan menyebabkan kekacauan politik, keamanan sosial sehingga mengganggu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Oke, kita lanjut. Kriminalitas. Istilah kriminalitas berasal dari bahasa Inggris crime yang artinya kejahatan. Dalam permasalahan ekonomi, bukan tidak mungkin kriminalitas menjadi pemicu utamanya. Hal ini karena adanya berbagai tindakan yang sudah diatur menurut undang-undang yang masuk ranah ke kriminalitas. Berbagai tindakan yang termasuk unsur kriminalitas di dalam undang-undang, mulai dari ucapan yang tidak sesuai, tingkah laku yang melanggar norma-norma gitu, serta mengganggu keselamatan masyarakat baik secara ekonomi, politik maupun psikologis. Sesuai dengan pandangan teori faktor permasalahan sosial, lingkungan sosial dan kekuatan sosial sebagai faktor pemicu munculnya kejahatan, kriminalitas berkembang karena teknologi dan peningkatannya pertumbuhan suatu negara. Di Indonesia, permasalahan sosial ini juga terjadi. Maksudnya kriminal ini ada permasalahan sosial. Karena banyak pengangguran, maka banyak orang yang butuh uang. Apa-apa kan sekarang udah, apa sih yang gak pakai uang? Jadi gimana caranya kita dapat uang secara instan? Biasanya kebanyakan yang di Indonesia itu biasa begal, mencuri, menjamret gitu. Oke, kita lanjut. Kesenjangan sosial. Bentuk permasalahan sosial selanjutnya adalah terjadi kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial merupakan suatu kondisi di mana adanya ketidakseimbangan sosial yang terjadi di dalam masyarakat yang kemudian menjadi suatu perbedaan yang mencolok. Biasanya kesenjangan sosial terjadi antara masyarakat kaya dan masyarakat miskin, pejabat dengan rakyat biasa, dan lain sebagainya. Faktor kesenjangan sosial umumnya terjadi karena adanya kemiskinan dan kurang lapangan pekerjaan. Kesenjangan sosial juga menjadi permasalahan sosial sebab menyebabkan terjadinya kecemburuan sosial yang bisa meledak secara konflik sosial. Di Indonesia sendiri telah terjadi berbagai macam konflik sosial, contohnya konflik horizontal yang sebenarnya menjadi dasar akar permasalahan asalnya adalah
adanya kesenjangan sosial yang berimplikasi menimbulkan kecemburuan sosial. Oke, kita lanjut ya. Pada satu sisi ada kelompok masyarakat yang hidup mewah dan berkecukupan, namun di sisi lain ada yang hidup kekurangan dan mengalami segala keberbatasan harmoni atau ekonomi. Hal ini jadi masalah ketika ada kemudahan akses bagi masyarakat yang berkecukupan dibanding masyarakat yang pas-pasan. Maksudnya iri gitu. Ada keirian antara orang-orang mewah, orang-orang ya gitu dah pokok. Terus lanjut, beberapa konflik sosial yang terjadi di Indonesia juga terjadi karena adanya sentimental suku, agama, penduduk asli dan pendatang dan lain sebagainya. Dari masalah soal ini, akibat munculnya konflik terbuka yang memberikan dampak pada relasi sosial, sehingga muncul stigma, prasangka dan sentimental yang berujung kecemburuan sosial. Jadi di mana kecemburuan itu bergejolak antara adanya perbedaan-perbedaan tersebut. Dan lanjut, permasalahan kesejahteraan sosial ini terjadi di Indonesia emang. Misalnya antara kemudahan akses yang didapat oleh orang-orang kaya, dan juga orang-orang yang punya kecukupan, dan juga kesulitan akses untuk orang miskin. Meskipun di Indonesia itu ada orang bantuan untuk miskin, tetapi tetap saja itu sulit. Itu dipersulit, contohnya kayak hal-hal yang di rumah sakit yang ada mesti ditanyain pakai pengobatan pakai ini pak gitu. Oh iya, itu mesti gak ditangani dulu. Coba yang mandiri, maksudnya mandiri dia biaya sendiri gitu, dia langsung langsung dieksekusi. Hal ini dipengaruhi karena faktor ekonomi emang, dan juga pengaruh letak geografis dan faktor demografis masyarakat Indonesia. Ayo lanjut. Yang kelima, penyakit, pandemi dan endemi. Penyakit bisa menimbulkan terjadinya permasalahan sosial. Faktor ini sangat relevan dengan yang terjadi saat ini, munculnya pandemi COVID-19, ekonomi, kriminalitas dan sebagainya. Yuk lanjut. Kenakalan remaja. Kenakalan remaja juga termasuk permasalahan sosial, karena sebagian untuk mengabaikan sosial yang akhirnya menyebabkan perilaku menyimpang. Kenakalan remaja bisa meliputi sebagai berikut: menyimpang dari norma-norma masyarakat yang berlaku, terjadi pelanggaran baik secara budaya maupun hukum pidana. Biasanya kasus kenakalan remaja diantaranya adalah kabur dari rumah, bolos sekolah, merokok, minuman keras, balap liar, dan lain-lain. Tapi kalau hal sekarang untuk merokok itu cuma hal yang tabu, hal yang udah wajar lah. Remaja kayak gitu itu udah wajar. Jadi agak gak bisa dibilang kenakalan remaja ya, gimana? Soalnya sekarang kita lihat
sebagian besar anak-anak remaja itu merokok, dan orang tua pun juga iya. Jadi tidak bisa disebut kenakalan remaja. Kalau masih minum minuman keras itu bisa masih tetap dibilang kenakalan remaja, karena soalnya munculnya kenakalan remaja itu munculnya akibat bentrok kerusuhan di jalan, itu biasanya pemula dari minuman keras. Soalnya kenapa? Soalnya pas kita minum dan kita badan pemikiran itu terasa melayang, bukan melayang gimana, terbang, nggak tahu dia kemana. Jadi seakan-akan dia itu paling jagoan. Biasanya kalau kebanyakan remaja itu mengira kalau sudah minum dia gitu. Sementara itu kasus seks pranikah di kalangan remaja, aborsi dan lain sebagainya dianggap perilaku menyimpang dan melanggar norma-norma masyarakat. Benar sekali. Gimana tidak? Soalnya itu di agama aja sudah seperti itu, tidak boleh, apalagi di masyarakat. Itulah hal yang biasa. Tetapi ada suatu daerah yang dimana hal seks di luar nikah itu ada hal yang biasa, dan itu hal adat. Kalau dia tidak kalau dia berhubungan intim dan melahirkan, dia bisa menjadi suami istri. Dan jika tidak hamil tetapi udah berhubungan intim, dan dia tidak bisa menjadi suami istri. Seperti itu di suatu daerah. Terjadi juga di Indonesia itu. Langsung kasus kenakalan remaja yang menjadi permasalahan sosial ini dianggap sebagai kegagalan dalam pemenuhan tugas perkembangan. Beberapa remaja yang gagal dalam perkembangan kontrol diri yang sudah dimiliki remaja lain seusianya selama ada perkembangan. Oke, kita lanjut. Yang terakhir, pendidikan yang tidak merata. Terjadinya pendidikan tidak merata memicu terjadinya permasalahan sosial karena menjadi salah satu dampak negatif bangsa. Kurang merata pendidikan bisa memicu kebodohan secara global. Contohnya saat ini di masyarakat Indonesia bisa dibilang masih terbelenggu kebodohan menurut survei karena dirasa masih memiliki kualitas SDM rendah. Selain itu, kurang meratanya pendidikan di Indonesia juga bisa jadi penyebabnya. Mengapa? Karena kualitas SDM di Indonesia masihlah rendah. Hal ini terjadi karena masih banyak masyarakat yang kurang mampu dan terisolasi secara geografis sehingga tidak dapat menjangkau pendidikan dan kesulitan mendapatkan akses pendidikan yang layak. Tidak bisa dipungkiri, maju atau tidak sebuah negara ditentukan dengan kualitas pendidikan dan kualitas SDM. Jika sebuah negara ingin maju, maka SDM-nya kita harus berkualitas. Benar sekali. Karena di mana negara maju itu mempunyai SDM yang sangatlah berkualitas dan tinggi. Gubernur Kalimantan memberikan beasiswa S2 pada guru dan tingkat SMA, pada guru dari tingkat SD dan SMA, dan diberikan honor kesejahteraan. Tapi bagaimana dengan guru-guru honor di daerah? Jika itu termasuk masalah sosial, karena yaitu iri, tidak merata. Di sini ada beasiswa, di sini, sedangkan saya gini, beasiswa Jember, khusus Jember. Lah, lantas bagaimana nasib
para mahasiswa ini yang tidak berasal dari Jember, apakah dia nggak bisa mengikuti beasiswa itu? Dan di situ kalau di Jember sendiri peminatnya banyak. Ini kalau di kota lain, bukan kok, ibaratkan ini, ada suatu daerah dia memiliki program beasiswa. Beasiswa untuk orang yang berkelahiran di suatu daerah itu, tetapi yang di daerah itu tidak sedikit yang berpendidikan tinggi. Lantas gimana bisa menyalurkan dengan merata uang-uang berpendidikan ini, uang-uang untuk pendidikan ini? Ya, sekian, itulah dari presentasi saya. Bila ada kurang dan Anda pusing, ya next time lah kita sharing-sharing, diskusi bareng. Oke. Sekian, selamat beraktivitas dan salam inklusi.